Oke, baik, hari ini lupa merekam. Jadi hari ini kita akan mengkonfigurasi remote SSH dan telnet. Kita sesuai dengan yang ada di modul, kita buat terlebih dahulu. Oke, di sini kita menggunakan PC, kemudian menggunakan router, kemudian switch, kemudian kita hubungkan misalkan di sini kita tambahkan server juga boleh. Kalau ini langsung berarti kita menggunakan kabelnya cross. Server, kemudian kita konfigurasinya kita menggunakan laptop. Ini ke konsol. Kelihatan nggak? Ya, Pak.
suaranya emang nggak ada, Pak? Oh iya, maaf, dari tadi berarti saya ngomong nggak kedengeran ya? Iya, Pak. Udah, saya ulangi lagi. Jadi tadi sudah kita lakukan konfigurasi. Jadi mohon maaf, dari tadi saya ngomong berarti nggak kedengeran. Ternyata udah pas tadi ada kereta lewat, saya matiin. Jadi tadi sudah enable password, kemudian banner MOTD, kemudian line console 0. Nah, line console 0 ini yang digunakan untuk berapa banyaknya user yang bisa mengakses ke melalui telnet tadi atau SSH tadi. Line console 0. Sorry, kalau yang konsol itu bukan. Di sini yang lain VTY 0. Nah, VTY 0 ini digunakan untuk berapa banyaknya user ataupun pengguna yang bisa mengakses ke apa namanya, ke switch ataupun ke router tadi melalui virtual. Virtual itu bisa SSH, bisa telnet tadi. Nah, ini virtual password misalkan Cisco telnet misalkan. Login, exit. Oke. Kemudian setelah kita ini konfigurasi LAN VTY ini ataupun line virtual, oke. Selanjutnya kita isi IP address. Sini IP address. Di IP address ini kita menggunakan interface VLAN 1. Jadi pada switch itu kita bisa mengisi IP address secara default itu sini. Exit show VLAN. Nah, di sini. Secara default pada switch di Cisco itu setiap portnya itu sudah didaftarkan pada VLAN 1. Jadi pada Cisco itu secara default semua port ininya adalah aktif. Ini statusnya aktif. Portnya mulai dari fast Ethernet 0/1 sampai dengan gigabit Ethernet 0/2. Itu menggunakan VLAN 1. Jadi kita bisa menggunakan untuk pengisian IP address-nya ke VLAN 1. Konfigur terminal interface VLAN 1. Jadi walaupun kabelnya itu terhubung ke fast Ethernet 0/1, ke gigabit Ethernet 0/1 ataupun 0/2 ataupun yang lainnya, itu semuanya sudah menggunakan interface VLAN 0 VLAN 1. Jadi ketika kita akan mau membuat VLAN lagi, kita buat VLAN, kemudian seperti di pertemuan kemarin, kita buat VLAN, kemudian kita deklarasikan portnya tadi. Nah, kalau di sini secara default semua portnya sudah teridentifikasi termasuk pada VLAN 1. Kemudian kita berikan IP address 172.110.254 ya. Kemudian subnet masknya /24.255.255.255.0. Kemudian jangan lupa no shutdown. Kalau kita mau memberikan deskripsi bisa. Jadi description IP address
SW1. Jadi biar memudahkan tadi. Kemudian selanjutnya kita ke R1. Di sini kita coba testing dulu. Di PC 0 kita lakukan dulu pengisian IP address 172.110.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya nanti kita akan konfigurasi 172.110.1 ini ya. Nanti di sini kita isi ini. Kemudian nanti servernya, DNS servernya kita buat DNS server. DNS servernya 10, 10, 10, 10. Kita tes untuk melakukan telnet terlebih dahulu. Kita ping 172.110.254. Hasilnya reply atau tidak. Nah, ini sudah reply. Kita tinggal lakukan telnet. Spasi IP tujuan 172.110.254. Nah, ini tadi kan kita pada banner itu ada authorize only. Di sini muncul nih authorize only. User access verification. Passwordnya adalah password yang VTY itu. VTY. Tadi VTY itu passwordnya Cisco Telnet. Berarti yang telnetnya kedua, jadi ini yang enable password berarti nah ini masuk Cisco Telnet tadi. Cisco Telnet, kemudian kita cek nih di sini di laptop. Nah, di laptop tadi saya berikannya ini ya. Jadi pertama kali tadi untuk masuk ini Cisco Telnet. Ya. Ini masuk, kemudian baru di sini yang enable password itu passwordnya apa sih ini? Class. Enable password. Pas tuh masuk. Sekarang kita sudah berada di Coran misalkan. Nah, sekarang kita meremote via telnet pada PC 0. Oke, ini sudah bisa meremote. Oke, tadi kita sudah isi VLAN 1, IP-nya adalah 172.110.254. Kemudian deskripsinya IP address SW1. Oh, berarti ini IP address ini digunakan untuk switch 1. Ini tadi LAN kriteria 0. Ini passwordnya tadi, ini passwordnya sudah di enkripsi. Jadi kita sudah bisa melakukan remote telnet pada PC 0 via jaringan tadi. Selanjutnya kita konfigurasi pada router. Konfigurasi pada router itu sama seperti tadi pada konfigurasi di switch. Kita konfigurasi keamanannya terlebih dahulu. Sama ya, class Cisco, kemudian
Habis itu ke telnet, Cisco telnet. Kita lanjut ke konfigurasi router. Nah, di sini di laptop 1 kita untuk konfigurasi router, terminal, ketik no. Sini enable, kemudian configure terminal. Misalkan di sini kita ganti hostname sesuai dengan di modul. Hostname R1, kemudian kita berikan enable password. Enable password pas. Kemudian line console. Konsol ini digunakan untuk password kabel konsol. Jadi jika ada user yang akan mengkonfigurasi, yang akan mau masuk ke baik router atau switch melalui kabel konsol, dia akan dimintai password. Kemudian banner MOTD misalkan authorize only. Kemudian di sini kita berikan NVTY atau virtual, digunakan tadi untuk melakukan remote telnet. Kemudian password Cisco telnet misalkan, login exit. Jadi kita konfigurasi keamanan, kemudian kita konfigurasi telnet, kemudian kita konfigurasi IP address. Nah, IP address-nya itu di sini menggunakan interface G0/0. Kita masuk interface gigabit Ethernet 0/0. IP address 172.168.24 berarti 255.255.255.0. Kemudian kalau mau memberikan description misalkan IP address R1. No shutdown. Exit. Bisa cek do show IP interface brief. Nah, ini do show IP interface brief. Pada interface G0/0 itu sudah kita berikan IP address. Nah, kita di sini berikan lagi interface gigabit Ethernet 0/1. IP address 10.10.1 255.255.0. Misalkan kita berikan description IP address to server no shutdown exit. Nah, jika sudah, kita bisa mengecek tadi do show IP interface brief. Nah, jadi
pada interface G0 per 0, IP-nya tadi adalah 172.110.1. Statusnya adalah up, protokolnya juga up. Pada interface gigabit Ethernet 0 per 1, IP address-nya adalah 10.10.10.1. Statusnya adalah up, protokolnya adalah up. Yang tadinya adalah ini. Yang tadinya adalah down, down. Status dan protokolnya. Baik, jika sudah kita bisa melakukan testing juga remote. Saya tambahkan PC lagi untuk melakukan remote ke router. Di sini ini IP-nya untuk PC 0, ini untuk PC 1. Kita isi IP address 172.110.3. Subnet masknya adalah 255.255.255.0. Gateway-nya berapa? Ada yang bisa menjawab? Gateway 172 172 terus 111. 111. Kenapa gateway-nya 172.111? Karena IP address first, Pak. Jadi karena IP address gateway-nya adalah ini dari PC 1 dan PC 0, itu dia terhubung ke routernya adalah interface-nya G0 per 0. Nah, IP address G0 per 0 itu adalah 172.110.1. Nah, kalau server itu gateway-nya beda dengan PC. Nah, kalau server itu dia terhubung ke interface G0 per 1. Sehingga kalau di server itu gateway-nya adalah 10.10.10.1. Ya. Jadi seperti itu cara menentukan gateway tadi. Jadi jangan sampai salah. Ini DNS servernya, misalkan akses ke server. Selanjutnya kita melakukan testing. Kita ping dulu ke router. Kita lakukan ping ke router, itu hasilnya reply. Kemudian kita lakukan telnet. Telnet spasi IP address tujuan. Tujuannya adalah 172.110.1. Nah, ini user access verification. Ini password yang tadi di LinVTY 0, Cisco telnet. Kemudian enable, passwordnya adalah pas. Nah, ini kita sudah berada di R1 atau router 1. Ini tadi saya sudah. Silakan kita show IP interface brief. Ini sama. Ini kita sudah bisa melakukan remote dari PC 0 ke router. Jadi jika terjadi trouble, kita tidak harus datang ke lokasi, tetapi kita bisa melakukan remote. Baik, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi SSH. Kita kita lakukan konfigurasi SSH. Ini pada R1 ya. Nah, kita berikan IP domain.
misalkan nama domainnya stanisale.com. Kemudian CryptoKey generate RSA. Di sini kita berikan how many bit in the modulus. Jadi kita berikan bitnya untuk dia generate RSA. Jadi kalau SSA itu ada public key karena dari pengguna tadi itu komunikasinya itu di enkripsi. Jadi di sini ada melakukan enkripsinya tadi. Di sini ada kita berikan 1024 bit. Jadi ketika pas nanti remote itu dari user akan diberikan public key-nya tadi sehingga koneksinya itu aman. Selanjutnya kita buat username. Misalkan di sini admin IT secret Cisco SSH dan lain ITY 0 login lokal kemudian transport input SSH kemudian exit. Dan kita bisa set IP SSH version 2 exit. Nah, untuk di switch sama seperti tadi, sama seperti kita melakukan di router tadi, begitu. Nah, ini kita coba tes untuk melakukan remote. SSH spasi min L. Misalkan ini kita mau melakukan remote, kita keluar dulu. Ini sudah keluar ya. Ini kita sudah keluar dari remote switch. ipconfig, kita ping dulu 172.110.1 reply. SSH min L spasi username tadi admin strip IT, kemudian IP tujuan 172.110.1. Passwordnya adalah Cisco SSH. Oke, ini sudah masuk. Enable. Passwordnya adalah pas. Jadi ini kalau yang tadi itu menggunakan koneksinya adalah telnet, kalau sekarang menggunakan koneksinya adalah SSH. Jadi ini kita sudah melakukan remote menggunakan SSH. Ini tadi username yang kita buat. Ini SSH-nya.
Jadi ini sudah bisa melakukan remote SSH pada router. Selanjutnya kita melakukan remote konfigurasi remote. Ini passwordnya adalah Cisco Telnet. Oh, ini dari konsol. Sorry. Konsol itu berarti Cisco enable pass. Oke. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi SSH pada switch. Jadi sama biasa ya, konfigur terminal SW IP domain name systemicbanisale.com atau generate RSA. Modulusnya kita berikan 1024. Kemudian kita buat username administrator misalkan, secret Cisco SSH. Kemudian line VTY 0, login lokal, transport, input, SSH. Exit, IP, SSH version 2 exit. Oke, sekarang kita akan melakukan testing dari PC 0. Tadinya posisinya adalah sedang meremote melalui telnet. Nih, tadi sudah kita remote. Kemudian sekarang kita akan melakukan remote lagi. Ini IP dari switchnya adalah 10.254. Kita reply ya. Oke. Setelah reply, kita lakukan cara remote SSH-nya di paket tracer ini. Caranya adalah SSH min L spasi nama usernya tadi administrator spasi IP tujuan. IP tujuannya adalah 110.254. Passwordnya Cisco SSH. Enable password plus. Nah, ini sudah sedang melakukan remote nih, bocoran. Ini SSH version 2, domainnya tadi smsl.com, username-nya adalah administrator, secret. Ini berada pada switch. Interface VLAN 1, IP address-nya adalah tadi. Nah, misalkan kita memberikan gateway, di sini kan belum ada gateway-nya ya, karena di sini di interface ini hanya ada IP address dan subnet mask. Gateway-nya nggak ada. Nah, kalau gateway-nya nggak ada, itu tidak bisa, si switch ini tidak bisa di remote dari luar network, hanya bisa di dalam satu network saja. Caranya adalah konfigur terminal,
kemudian default gateway, nah ini IP default gateway 172.110.1. Jadi kalau kita show IP interface bisa nggak? Oh nggak ada, berarti itu show run. Nah, kita melakukan do show run, kita cek. Nah ini IP address dari switch, kemudian ini ada IP default gateway, sehingga nanti si switch ini bisa di remote dari server misalkan. Jadi dari luar network itu bisa diakses. Nah, ini kan sudah bisa melakukan remote dari PC 0, kita melakukan remote SSH ke switch. Kemudian router di PC 1 juga sedang melakukan remote ke router. Misalkan yang di PC 1 saya exit. Nah, sedangkan di PC 0 itu sedang melakukan remote ke ini switch ya. Sekarang di PC 1 tadi sudah saya close, saya ping dulu ke switch. Kita ping ke switch, reply. Nah, misalkan tadi kan SSH-nya itu line Vitaya 0. Kita melakukan SSH ke switch SSH min L administrator. Kemudian IP tujuannya adalah 172.110.254. Passwordnya adalah Cisco SSH. Cisco SSH. Cisco SSH. Oke. Gak bisa, karena kenapa? Karena sedang melakukan ini. Sedang ada yang meremote melalui SSH tadi. Jadi dari sini kalau saya mau remote, dia nggak bisa tuh. Cisco SSH. Cisco SSH. Cisco SSH. Ya, misalkan kita misalkan ini kita remote ke router SSH min L admin strip IP, kemudian 110.1. Nah, ini Cisco SSH harus masuk ya. Kemudian kelas. Oke, ini di PC 1 kita sedang meremote ke router. Kita coba yang di PC 0, saya exit. Kita coba melakukan link dulu ke router. Kita mau melakukan remote dari PC 0. Nah, sedangkan PC 1 sedang meremote. Apakah bisa dia akan meremote SSH min L, nama usernya adalah admin strip IP, kemudian IP tujuan 172.110.1. Cisco SSH. Nah, Cisco SSH. Lagi Cisco SSH. Nah, dia tidak bisa melakukan remote karena di line Vitaya 0, sehingga hanya satu user saja yang bisa meremote tadi. Kalau kita mau meremote lagi, kita tambahkan user lagi di line Vitaya 1 begitu. Begitu kira-kira untuk pertemuan hari ini.
Jangan lupa melakukan absen. Modul tadi sudah saya upload di Classroom. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Pak, tanya dong Pak. Ya, silahkan. Pak, kalau kita masuk ke comment prompt tadi, masuk ke terminal, tapi apaan isinya tuh blank kayak gitu Pak, biar muncul gimana Pak? Oh, berarti kamu belum itu tadi ke PC tadi ataupun laptop tadi itu kamu belum koneksi ke, kan tadi terminalnya blank kan? Berarti kamu belum koneksi ke kabel konsolnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan ada kabel konsolnya nih. Kalau ini saya cabut kabel konsolnya, ini saya cabut ya. Maaf Pak, nggak kelihatan Pak. Oh iya, nggak kelihatan. Ini saya share lagi. Nah, ini kalau saya close kabel konsolnya, saya belum koneksi kabel konsol, ya dia, ini saya close lagi dulu. Ini saya buka terminal, nah dia bakalan kosong, ngeblank begini. Nah, kalau saya berikan kabel konsol, baru dia akan bisa berkomunikasi. Terminal, oke, itu kan. Berarti yang tadi settingan dari PC 1 itu nggak ada Pak ya? Yang SSH apa dari laptop semua tadi? Jadi kalau laptop tadi saya gunakan untuk laptop ini saya gunakan untuk konfigurasi via konsol. Kalau dari PC 0, PC 1 ini tadi saya untuk men-testing ataupun mencoba mencoba SSH sama mencoba telnet. Oh, berarti settingannya semua dari laptop doang Pak ya? Kalau dari PC Iya, ini laptop ini kan ada konsol. Tadi saya menggunakan kabel konsol buat mengkonfigurasi. PC 0 sama PC 1 ini tadi digunakan untuk mencoba remote via telnet atau via SSH tadi. Ini kalau saya, oh di sini belum diisi IP address ya servernya. Servernya 10.10.10. Net busnya adalah 255.255.255.0. Gateway-nya 10.10.10.1. DNS servernya 10.10.10. Jadi ketika tadi kita akses, oh iya tadi belum dibuat DNS-nya ya. Sorry. Di service di sini ada DNS. Ini di on kan, stmik.banisale.com. Addressnya 10.10.10.10 kita add. Kita testing. Kita testing stmik.banisale.com. Kita tunggu beberapa saat. Hasilnya tadi. Nah, ini sudah bisa mengakses ke web server tadi. Kira-kira seperti itu, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau bingung? Nanti kalau bingung lihat rekaman videonya ya. Iya Pak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, jangan lupa absen. Saya lagi
tidak bawa kamera, jadi kameranya nggak bisa berfungsi, jadi nggak bisa, kameranya nggak, walaupun nyala tapi nggak bisa ngeluarin gambar. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, di pertemuan ke-8 ini saya cukupkan sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.